Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kesempatan, dan diantaranya adalah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita di dalam channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kajian-kajian dan pembahasan yang kita lakukan dalam channel ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala dan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini dan di hari-hari yang seperti sekarang ini, kita akan banyak melihat, kita akan banyak menyaksikan di sekeliling kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Atau di luar bulan yang seperti sekarang ini, kita juga akan banyak melihat kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan itu berisi dengan perlombaan-perlombaan atau pertandingan-pertandingan. Yang mana dalam kegiatan perlombaan-perlombaan tersebut atau dalam kegiatan pertandingan-pertandingan tersebut sebenarnya tidak lepas dari hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ketentuan-ketentuan, memberikan keterangan-keterangan bagaimanakah bentuk perlombaan dan pertandingan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syariat Allah atau hukum-hukum Allah itu selalu akan melekat pada setiap tindakan-tindakan manusia, pada setiap ucapan-ucapan manusia. Sehingga apapun itu yang dilakukan oleh setiap manusia, baik itu muslim ataupun kafir, ucapan apapun yang dilontarkan, maka sebenarnya itu semua mendapatkan sorotan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hukumnya adalah halal, bisa jadi hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, ketika kita semuanya beriman kepada Allah Ta'ala, ketika kita semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semuanya cinta dan beriman kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka penting bagi kita semua untuk memperhatikan apa yang sekiranya diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Pada video yang kali ini kita akan fokus membahas tentang bagaimanakah keterangan para ulama menanggapi tentang perlombaan. Dan insya Allah pada video yang berikutnya kita akan membahas dan mengkaji bagaimanakah keterangan para ulama tentang pertandingan. Jadi memang beda antara perlombaan dengan pertandingan. Perbedaan mendasarnya adalah ketika itu disebut dengan perlombaan, maka dalam perlombaan ini di situ tidak ada unsur berhadap-hadapan, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lawannya. Itu tidak ada perlawanan. Beda dengan pertandingan. Kalau pertandingan di situ mesti ada unsur berhadap-hadapannya. Nah, untuk yang video pertama ini kita masih fokus kepada kegiatan yang di situ disebut dengan perlombaan. Yang mana perlombaan ini dalam bahasa Arab disebut atau diistilahkan dengan sebutan sabqun atau kadang disebut juga dengan musabaqah. Beda dengan pertandingan. Kalau pertandingan istilah dalam bahasa Arabnya adalah munadhalah. Nah, untuk yang kali ini kita membahas tentang seperti apakah keterangan para ulama tentang musabaqah atau yang disebut dengan sabqun. Yang pertama, pengertian dari musabaqah itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Fiqh Manhaji, yang sebenarnya keterangan dari Fiqh Manhaji ini merupakan ringkasan dan rangkuman dari kitab-kitab yang lainnya, dari kitabnya para ulama-ulama Syafi'iyah tentang menanggapi seperti apakah itu musabaqah. Dalam kitab Fiqh Manhaji disebutkan bahwa wal maqsudu bil musabaqati huna
an yatabarasnani fa aktsar fi raqdid dawabil lati tasluh lil karri wal farri kal khayli wal ibli ala an takuna min nau'in wahid. Yang dimaksud dengan yang namanya musabaqah itu ketika ada dua peserta atau lebih, dia menggunakan satu alat tertentu, satu kendaraan tertentu, yang kemudian kendaraan ini dipakai untuk saling berbalap-balapan. Siapakah di antara mereka yang kemudian sampai di finish terlebih dahulu, maka dia yang dianggap sebagai pemenang. Dan siapakah yang belakangan, maka itulah yang kalah. Hal ini menjadi boleh kalau seandainya alat yang digunakan, kendaraan yang digunakan adalah merupakan kendaraan yang sama. Taruhlah misalkan menggunakan kuda, semua peserta menggunakan kuda. Taruhlah misalkan menggunakan unta, semua peserta menggunakan unta. Taruhlah misalkan menggunakan sepeda motor dengan model tertentu, semuanya juga menggunakan sepeda motor itu dengan model-model yang tertentu dan semuanya sama. Atau menggunakan mobil dengan kapasitas tertentu, semuanya sama menggunakan mobil dengan kapasitas yang tertentu juga. Ketika modelnya seperti ini, maka inilah yang kemudian disebut dengan musabaqah yang diperbolehkan dalam kacamata syariat. Lalu kemudian beliau memberikan keterangan, al-musabaqatu sunnatun maurusatun ari Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa amalun masyru'un. Hukum asal tentang musabaqah, hukum mendasar tentang perlombaan adalah hal yang disunnahkan dan diambil dari apa yang pernah dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan satu kegiatan yang masyru', satu kegiatan yang dianjurkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Sebelum masuk pada kriterianya, kita akan membaca seperti apa dalil tentang pensyariatan lomba tersebut. Wal aslu al-awwalu fi masyru'iyatiha wastihbabiha qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Dalil pertama tentang kebolehan bahkan anjuran tentang perlombaan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Yang artinya, wahai kalian orang-orang Islam, wahai kalian orang-orang mukmin, persiapkanlah diri kalian untuk dalam hal al-quwwah, dalam hal ar-ramyu, dalam hal perlombaan, ya. Min ribatil khairi, yang mana di situ kita mempersiapkan kendaraan-kendaraan atau hewan-hewan tertentu, turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, yang bisa membuat musuh-musuh Islam, bisa membuat orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam itu menjadi lari, menjadi takut, menjadi berpikir untuk melawan umat Islam itu sendiri. Ini merupakan dalil mendasar, dalil utama tentang pensyariatan perlombaan. Artinya, dari sekilas apa yang disebutkan barusan, kita mulai bisa memetik satu kesimpulan bahwa perlombaan itu disyariatkan, perlombaan itu disunnahkan, dianjurkan oleh agama ketika bentuk lomba yang diadakan itu arahnya adalah untuk mendukung kegiatan jihad fi sabilillah. Jihad tentunya di situ mengandung makna yang luas, terutama pada hari-hari yang seperti sekarang ini. Selain jihad itu dimaknai dengan perang, walaupun hari sekarang ini peperangan sudah dilarang, walaupun masih terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, namun ada bentuk jihad-jihad yang lain, yang mana dalam jihad-jihad tersebut juga butuh satu skill-skill tertentu dalam rangka mengalahkan dan untuk merobohkan kekuatan orang-orang kafir yang mereka memusuhi agama Islam, memusuhi umat Islam demi untuk runtuhnya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah sangat patut dan dianjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merobohkan dan mengalahkan pandangan-pandangan, ide-ide, tindakan-tindakan yang muncul dari orang-orang kafir. Tindakan yang seperti ini tidak selalu monoton dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Taruhlah misalkan perlombaan yang taruhlah misalkan peperangan yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendaraan yang dipakai itu hanya sebatas kuda, hanya sebatas unta misalkan. Namun pada masa-masa sekarang, orang seandainya melakukan perang itu tidak lagi menggunakan kuda, tidak lagi menggunakan unta. Tapi perang di masa-masa sekarang sudah menggunakan kendaraan-kendaraan yang canggih, menggunakan pesawat, bahkan dari sisi dunia maya sekalipun, itu juga ada cyber-cyber, juga ada hacker-hacker yang mana mereka ini antara satu kubu dengan kubu yang lain, antara kubunya umat Islam dengan kubunya orang-orang kafir, juga saling berperang di dunia maya tersebut, dan ini memiliki pengaruh yang luar biasa di dunia internasional. Sehingga ketika bentuk peperangan yang terjadi di masa-masa sekarang ini jauh lebih kompleks, jauh lebih lengkap, jauh lebih beragam-ragam, maka peperangan pun dalam mempersiapkan hal yang seperti itu juga semakin beragam pada masa-masa yang seperti sekarang ini. Segala hal yang arahnya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, segala tindakan yang demi untuk memperjuangkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya dianjurkan dan disyariatkan, bahkan bisa jadi menjadi fardu kifayah. Sehingga harus ada satu pihak tertentu minimal yang berjuang di dalam perihal-perihal yang seperti itu. Nah, ini merupakan dalil mendasar tentang pensyariatan perlombaan. Berikutnya kemudian yang perlu kita pahami sebagaimana yang diterangkan dalam kitab ini, bentuk atau macam-macam ya perlombaan itu kalau dirangkum secara ringkas itu setidaknya akan ada 4 gambaran. Ada 4 gambaran perlombaan yang kemudian dari 4-4-nya ini ada 3 gambaran yang diperbolehkan dan ada 1 gambaran yang tidak diperbolehkan. Seperti apakah kira-kira bentuk gambaran yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan? Mari kita bahas. As-suratul ula, gambaran yang pertama, ini termasuk gambaran yang diperbolehkan, yaitu an yatasabaqat tarfani wa yuqarraru malun muayyanun lisabiqi minhuma ala an yakuna daf'u minal hakimi aw min syakhsin akhar kharijan anil istiraki fi amalati sibaqi. Gambaran yang pertama, ketika ada 2 orang yang saling berlomba atau mungkin lebih, ada 2 atau lebih orang yang berlomba dan sudah ditetapkan bahwa bagi pemenangnya akan mendapatkan hadiah sekian. Hadiahnya sudah dipastikan. Entah itu misalkan dalam jumlah 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Ada hadiah yang sudah ditentukan. Ala an yakuna daf'u minal hakim, dengan catatan hadiah itu diadakan dari donatur, yang donaturnya ini merupakan dari pihak pemerintah. Artinya pemerintahlah yang kemudian menyediakan hadiah tersebut. Warga hanya ikut lombanya saja, tidak ikut menyumbang, tidak ikut membayar dalam pengadaan hadiah. Hadiah murni dimunculkan dan diadakan oleh pihak pemerintah. Atau min syakhsin akhar kharijin anil istiraki fi amaliyati sibak. Atau seandainya bukan pemerintah yang mengadakan hadiahnya, namun hadiah ini diadakan oleh donatur, yang donatur ini dari warga sipil biasa, dari warga biasa. Ada orang yang kaya misalkan dan dia siap untuk menyediakan dan menyiapkan hadiah bagi para pemenangnya. Atau misalkan kalau seperti yang banyak kita saksikan di masa-masa sekarang, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka itu siap untuk mengadakan hadiah bagi para pemenangnya. Selama para peserta lomba itu tidak membayar, yang mana kemudian bayarannya ini untuk pengadaan hadiah, maka hal yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Hal ini adalah diperbolehkan. Perlombaan itu sekaligus juga hadiahnya, hukum semuanya adalah halal-halal saja. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua yaitu an yaltazima ahadul mutasabiqain daf'al mali li zamilihi in huwa sabaqahu wa la yaltazimu zamiluhu syai'an in huwa subiqa. Gambaran yang kedua, salah satu dari peserta lomba
dia yang kemudian menanggung hadiahnya. Dan hadiah ini akan diberikan kepada temannya, kepada sesama pesertanya ketika in huwa sabaqahu, apabila temannya itu berhasil menang dalam perlombaan tersebut. Taruhlah misalkan ada si A dan si B menjadi peserta, atau mungkin lebih bahkan. Si A hanya satu orang saja yang dia itu menyediakan hadiah. Hadiah ini akan diberikan kepada si B atau peserta yang lain kalau si B atau peserta yang lain menjadi pemenang. Ya, wala yaltazimu zamiluhu syai'an in huwa subiqa. Namun temannya atau peserta lomba yang lain, si B atau si C atau si D, mereka semuanya tidak dipungut untuk pengadaan hadiah. Tidak dipungut biaya, tidak dipungut harta untuk pengadaan hadiah. Artinya hadiah itu hanya dari satu peserta saja. Seandainya kemudian peserta yang lain yang tidak ikut andil dalam pengadaan hadiah itu yang menang, maka harta yang telah disiapkan oleh si A diberikan kepada temannya yang menang. Namun jika seandainya si A ini yang menang, artinya orang yang mengadakan hadiah itu yang menang, maka hadiah diambil untuk dirinya sendiri dan temannya yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Maka hal yang seperti ini juga diperbolehkan. Karena memang di situ tidak ada unsur orang yang dirugikan, tidak ada unsur orang yang mendapatkan keuntungan. Yang untung justru dia sendiri yang mengadakan hadiahnya. Dia yang menang. Dan dia yang mengadakan hadiahnya. Sehingga dia yang berhak untuk mendapatkan hadiah yang telah dia sediakan sendiri. Ini gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga, yang ini merupakan gambaran yang tidak diperbolehkan. Karena dianggap sebagai bentuk akad judi. Karena di situ terjadi taraddud baina ghanmin wa gharmin. Adanya ketidakjelasan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dan sekaligus juga siapa yang akan mendapatkan kerugian. Gambarannya seperti apa? An yaltazima kullun minhuma daf'a mablaghin minal mali liman sabaqahu fa ayyuhuma takhallafa yaltazimu bi'ita'il mablaghil muttafaqi alaihi lis-sabiqi. Ketika semua peserta siapapun yang daftar untuk lomba, mereka semuanya mengadakan iuran. Mereka semuanya sama-sama membayar. Yang kemudian dari bayaran mereka ini dikumpulkan. Setelah terkumpul kemudian dipakai untuk pengadaan hadiah. Dan hadiah yang sudah terkumpul ini entah satu atau dua atau tiga bentuk hadiah akan didapatkan oleh juara satu, juara dua, dan juara tiga. Sehingga untuk peserta yang lainnya tidak menjadi juara 1, 2, dan 3, mereka hanya membayar dan tidak mendapatkan hadiahnya. Namun untuk juara 1, 2, dan 3, dia selain membayar, plus juga bisa mendapatkan hadiahnya yang otomatis nominalnya jauh lebih besar dibandingkan berapa yang dia serahkan saat mendaftar atau saat memberikan iurannya. Model yang seperti ini dianggap tidak boleh. Ini merupakan salah satu bentuk perlombaan yang diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan ini merupakan bentuk qimar atau bentuk perjudian karena ketika semua peserta ini melakukan kegiatannya, semua peserta ini saling menunjukkan skillnya, saling menunjukkan keterampilannya. Saat itu dia masih belum tahu apakah menjadi orang yang untung atau justru menjadi orang yang rugi. Yang dimaksud dengan kerugian ini karena mereka sudah membayar, sudah mengeluarkan modal untuk pengadaan hadiah, namun dia belum tahu apakah dia akan mendapatkan hartanya lagi atau justru harta yang sudah dia bayarkan akan didapatkan oleh peserta yang lainnya yang mereka juga sama-sama membayar. Ini yang kemudian disebut dengan atau disilakan dengan taraddud baina ghanmin wa gharmin. Ada ketidakjelasan kapan dia menjadi untung dan kapan dia menjadi rugi. Ketika model akadnya seperti itu, maka itu yang kemudian disebut dengan qimar, itu yang kemudian disebut dengan perjudian. Dalam hal ini tanpa membedakan apakah bentuk perlombaan itu sifatnya agama, apakah sifatnya itu sosial, apakah sifatnya itu murni untuk pengembangan skill dan keterampilan dan lain sebagainya. Ketika ada akad yang model seperti ini, maka jelas itu merupakan bentuk qimar, bentuk perjudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'annya.
Jika seandainya harus seperti itu, apakah ada solusi untuk bisa menjadi boleh? Nah, solusinya adalah gambaran yang keempat supaya menjadi halal dan tidak menjadi qimar, yaitu as-suratul rabi'ah kas-suratis salisah. Gambaran yang keempat itu hampir sama seperti gambaran yang ketiga. Ala an yudhofa ilaihi muhallilun, yaitu dengan mengadakan satu pihak yang diistilahkan dengan sebutan muhallil. Jadi istilah muhallil ini bukan cuma untuk orang perempuan yang telah diceraikan 3 bain kubro lalu kemudian harus dinikah oleh laki-laki lain yang kemudian laki-laki lain ini diistilahkan dengan muhallil, tapi dalam masalah perlombaan juga ada istilah muhallil. Apa itu? Wahuwa unsurun salisun musabikun, yaitu pihak berikutnya, pihak yang lain yang dia itu ikut menjadi peserta. Farasuhu kuf'un di farsaihima, yang mana kuda dari atau kendaraan yang dipakai oleh pihak ketiga atau muhallil ini sama dan sejenis dengan kendaraan yang dipakai oleh peserta-peserta yang lainnya. Fa'in sabaqahuma akhodal malaini min kullin minhuma. Jika sekiranya muhallil ini menang menjadi pemenangnya, maka dia yang kemudian akan mengambil harta dari peserta-peserta yang lain yang telah membayarnya. Wa in sabaqahu wa jaa'a ma'an fala syai'a li ahadin 'alal akhar. Jika sekiranya peserta yang lain, artinya peserta yang selain muhallil itu sampai pada finishnya, mereka semuanya menjadi pemenang secara bersamaan, maka tidak ada yang mendapatkan hadiah. Dan uang yang sudah dibayarkan kembali seperti semula lagi, dikembalikan kepada mereka yang telah membayarnya. Ini kemudian menjadi boleh. Li'annal mutarahinaini wasola ma'an. Kenapa? Karena semua peserta yang telah membayar, semua peserta yang telah memberikan iuran untuk pengadaan hadiah sama-sama sampai di finish secara bersamaan. Wa li'annal muhallil lam yaltazim syai'an an takhalluf. Dan muhallil yang ada ini atau pihak yang muhallil tadi itu dia tidak ikut membayar iuran. Sehingga kalau dia menang dia akan mendapatkan iuran total semuanya, dan kalau seandainya dia itu tidak menang, ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga dengan peserta yang lain, mereka akan mendapatkan kembali harta yang telah mereka bayarkan. Wa in wasalal muhallilu ma'a ahadihima awalan, jika seandainya kemudian si muhallil ini sampai di finish bersamaan dengan salah satu peserta yang ada. Artinya muhallil sampai finish dengan salah satu peserta yang mengikuti lomba tersebut, dan si peserta yang lain ini dia yang membayar, muhallilnya tidak. Wa takhallafa tsani anhuma. Namun peserta yang lainnya itu ketinggalan di belakang. Famalul awwali minhuma ma'al muhallili yabqalah wa malul mutaakhiri minhuma yuwazza'u bitasawi bainal muhallil walladzi wasala ma'ahu. Maka harta dari peserta yang sama-sama sampai dengan muhallil, ya beqalahu, itu tetap dipegang oleh dia. Muhallil dan salah satu peserta yang membayar sampai bersamaan di finish. Maka hartanya si pembayar ini yang sampai bersama dengan muhallil dipegang sama dia sendiri. Adapun harta yang dari tangannya peserta yang kalah, ya, wa mal mutaakhir minhuma yuwazza'u bitasawi bainal muhallil walladzi wasala ma'ahu. Harta dari orang yang kalah ini dibagi rata antara muhallil dengan orang yang sampai di finishnya secara bersamaan. Ini yang kemudian menjadi boleh sebagai bentuk solusi supaya perlombaan itu menjadi boleh. Sehingga dari apa yang disebutkan barusan, dari keterangan yang singkat ini, sebenarnya masih panjang lagi keterangan-keterangan yang lainnya, kita bisa mengambil satu kesimpulan supaya perlombaan di daerah kita di acara 17 Agustus ini menjadi aman dan tidak sampai bertabrakan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya hadiah yang akan disiapkan jangan diambil dari uang pendaftaran para peserta yang ada. Seandainya memang harus ada uang pendaftaran, maka uang pendaftaran itu cukup hanya untuk pengadaan konsumsi, pengadaan snack, atau mungkin penyewaan tempat dan segala perabot yang ada untuk pengadaan lomba tersebut. Adapun hadiah yang akan diterima oleh masing-masing peserta, juara 1, 2, dan 3, sebisa mungkin kita upayakan didapatkan dari donatur
atau mungkin dari PT-PT tertentu dengan kita mengajukan proposal kepada mereka semuanya. Ketika modelnya seperti ini dan para donatur itu tidak mengikuti perlombaan tersebut, maka ini bisa menjadi bentuk musabaqah, bentuk perlombaan yang tidak bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya pun masih diikat dengan perincian ketika lomba itu arahnya untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah sunnah. Namun jika seandainya tidak ada unsur ke arah sana, maka bisa jadi nanti hukumnya sebatas mubah atau mungkin bisa menjadi hukumnya makruh. Apalagi kalau seandainya kemudian di tempat perlombaan itu, di situ terjadi kemungkaran-kemungkaran yang memang tidak diperkenankan oleh syariat. Taruhlah misalkan di situ ada bentuk pembukaan aurat, di situ terjadi bentuk ikhtilat bainar rijal wan nisa, tercampur laki perempuan tanpa pembatas sama sekali, maka hal-hal yang seperti ini dan lain sebagainya, ini menjadi penyebab munculnya keharaman, munculnya larangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu penting kita perhatikan untuk beberapa hari ke depan supaya jangan sampai kita yang menjadi panitia masuk dan terjerumus dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hal yang seperti itu sudah diterangkan, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, begitu juga melalui lisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari keterangan yang singkat ini bisa memberikan kegamblangan, dan barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa disampaikan melalui nomor admin atau melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibarokahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan pandangan khusus dari kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.